Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat kita belajar basis data. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai fungsi aritmatik dan statistik pada SQL. Jadi di dalamnya bagaimana kalian mengkombinasi antara pelajaran join, select multitabel yang dulu pernah kita pelajari dengan kombinasi fungsi aritmatik dan statistik. Oke, kita masuk ke materi pertama. Fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika digunakan untuk mengolah data secara sederhana. Contoh yang paling sering digunakan adalah operator penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operator modulus atau sisa hasil bagi. Dan masih sebenarnya ada beberapa ya, cuman yang umum digunakan yang seperti ini. Kemudian lanjut berikutnya, ada fungsi statistik. Nah, kalau fungsi statistik digunakan sama juga untuk mengolah data. Fungsi statistik yang biasa kita gunakan menggunakan zoom untuk penjumlahan, kemudian average untuk rata-rata, count, min, max, dan masih banyak lagi fungsi statistik yang lain. Oke, supaya akan lebih paham sedikit, kita akan masuk sedikit ke studi kasus ya. Kalian mohon disiapkan nanti MySQL-nya, kalian siapkan. Lanjut kita ke studi kasus. Oke. Kita akan mencoba implementasi aritmatika dalam statement select. Nah, perhatikan. Kalian buatlah tabel baru dengan nama tabel nilai dengan konten atau isi data seperti ini. Silahkan tentukan field-nya, kemudian panjang datanya, primary key-nya. Kalian yang tentukan. Saya rasa kalian sudah paham. Kemudian dengan ketentuan, apa yang akan kita tampilkan? Kita akan menampilkan NIS, kemudian nilai tugas siswa, di mana nilai tugas adalah setengah atau 0,5 dari tugas siswa. Oke. Perintahnya, tolong tampilkan NIS. Nilai tugas diambil 0,5 dari nilai tugas. Jadi, setengah atau 0,5 dari 70 adalah 35. Paham dulu sampai di sana? Oke. Kalau sudah, kita coba ya. Silahkan diaktifkan dulu sumnya, Apache-nya, MySQL-nya. Kemudian, buka browser kalian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel-tabelnya. Ada tabel nilai, tabel siswa, tabel jurusan. Jadi yang kalian tambahkan adalah tabel nilai seperti ini. Kalian bisa masukkan data seperti ini, strukturnya nanti seperti ini. Oke. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut masuk ke membuat query-nya. Ya, dimanapun membuat query-nya tidak masalah ya. Kalian klik saja menu SQL, kemudian masukkan perintah yang pertama. Oke, perintah pertama sudah saya copy ke Notepad ya. Jadi saya copy saja supaya tidak terlalu lama nanti mengetik di sini. Tampilkan NIS, tugasnya 0,5, sorry. 0,5 kali 0,5 kali nilai tugas dan disimpan dalam variabel nilai tugas diambil dari tabel nilai. Kalau kita jalankan nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Sudah? Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana kita menampilkan data? Berikutnya, kita masuk ke materi berikutnya. Bagaimana implementasinya dengan menggunakan yang lain? Nah, ini ada studi kasus dengan fungsi statistik. Nah, fungsi statistik juga sama, siapkan tabel yang sudah kalian uji coba tadi. Kemudian, menampilkan jumlah nilai tugas dan rata-rata nilai keseluruhan siswa. Ya, jadi nanti yang kalian tampilkan adalah jumlah nilai tugas dan rata-rata. Kalau menjumlahkan berarti kita nanti akan menggunakan zoom. Kemudian rata-rata kita akan menggunakan average nanti, ya, AVG. Mohon diperhatikan, yang ditampilkan adalah data keseluruhan siswa. Oke. Caranya, saya juga sudah mengcopy query-nya. Kita akan coba di sini. Langsung saja di sini ya. Kemudian saya kirim. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Jumlah nilai tugas keseluruhan adalah 320, kemudian nilai kuis rata-ratanya adalah 77,5. Nanti silahkan kalian cari tahu cara untuk mengatur berapa angka di belakang koma ya.
Oke, sudah benarkah? Oke, sudah. Sudah dulu implementasinya? Oke. Kenapa saya fokuskan ke sini? Nanti pada saat kalian UKK, kalian akan bertemu dengan ini. Bagaimana kalian hitung menjumlah, mengkalikan, kemudian mentotalkan, dan sebagainya. Dan transaksi juga banyak akan kalian temukan nanti. Oke. Nah, sekarang bagaimana kombinasi antara multiple tabel dengan fungsi aritmetik? Ya, saya akan mencoba multiple tabel. Kalian bisa menggunakan join kok. Dan inner join, left join, dan outer join sesuai dengan kasusnya nanti. Ya, untuk kasus ini saya akan menggunakan multiple tabel. Kalian juga bisa menggunakan inner join. Ya, implementasi aritmetik dan multiple tabel dalam statement select. Oke. Dengan menggunakan tabel siswa, tabel jurusan, dan tabel nilai yang sudah dibuat sebelumnya. Ketentuannya, tampilkan NIS, nama, jurusan, berarti ini ngambil dari tabel jurusan ya. Tugas, nanti juga akan mengambil dari tabel nilai. Kuis juga akan mengambil dari tabel nilai. Paham? Dengan ketentuan nilai akhir siswa adalah 60% tugas dan 40% kuis. Berarti ada fungsi aritmatika yang diterapkan di sini. Bagaimana perintahnya? Nah, perintahnya juga sudah saya siapkan. Oke. Kita coba. Saya menggunakan multiple tabel ya. Kalian bisa menggunakan inner join. Saya sudah mencoba, hasilnya sama saja. Oke. Kita paste di sini. Kita kirim. Perhatikan, select field NIS di tabel siswa, nama dari tabel siswa, jurusan dari tabel jurusan, tugas dan kuis dari tabel nilai. Ya, perhatikan. Saat saya kirim, nah, yang ditampilkan hanya 4 orang siswa, sedangkan kita punya record sampai 6 ya data siswanya. Kenapa seperti ini? Karena ada data berpasangan. Mohon diperhatikan aturannya. Dia hanya akan menampilkan jika memiliki pasangan data. Oke, dibaca lagi ya materi PDF yang sudah saya share kemarin. Perhatikan, di mana NIS-nya harus sama dan kode jurusannya juga harus sesuai. Jadi ada penggunaan operator AND di sini. Ya, operator AND nilainya 1 harus sama dengan 1. Jika true, maka true. Jika ada false, maka dia akan false. Ingat gerbang logika untuk gerbang AND ya. Mudah-mudahan masih ingat. Oke. Nah, kalau sudah, nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nilai akhir, inilah yang penggunaan alias. Apakah ada field ini di tabel kalian? Tidak ada. Kita membuat field baru, variabel baru yang tidak disimpan ke dalam database atau disimpan ke dalam tabel. Oke, paham dulu penggunaan alias? Oke. Kalau sudah, itu saja. Nah, jadi materi kita belajar tentang kombinasi dari antara multiple tabel dengan fungsi aritmatik. Ini akan berguna sekali saat kalian membuat tugas-tugas kalian UKK nanti. Ingat, query akan membantu kalian dalam mengerjakan sebuah sistem. Kenapa? Untuk menampilkan data, kalian tidak perlu susah-susah dengan menggunakan pemrograman. Cukup dengan manipulasi query, yang penting dalam pemrograman kalian ingat bagaimana cara mencetak data, bagaimana melakukan pengkondisian dan perulangan, itu saja sudah cukup. Sisanya biarkan query yang bekerja. Oke. Nah, itu dulu dari saya. Nah, untuk tugas, tugasnya adalah tugas mandiri. Saya ingin sekali anak-anak saya mencoba, selain kalian mencoba tugas ini, latihan-latihan ini, kalian juga bisa mencoba tugas yang saya berikan. Oke. Tugas yang saya berikan, kalian berlatih dengan menggunakan tabel barang. Jadi ada tabel barang, tabel belanja, hanya 2 tabel saja, tidak banyak. Jadi kalian akan menggunakan menampilkan data pembelian, kemudian bagaimana proses transaksi. Ini penting. Kenapa? Karena saat kalian nanti bermain dengan sistem, kalian akan belajar ini. Ini baru contoh sederhananya. Oke, paham dulu? Nah, itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga
Ini bisa membantu bagi anak-anak saya yang belum paham, jadi dia bisa me-replay materi yang saya ajarkan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa latihan praktikum, supaya benar-benar saya tahu anak-anak saya mengerjakan atau tidak. Oke, nanti tugas akan diserahkan lewat Classroom, saya akan buka kelasnya besok pagi. Silahkan kalian mengerjakan. Itu saja dari saya, tetap sehat, tetap semangat, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang.